sirpong delekopon. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Manggalepok, patah kayu peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana saat ini saya bertugas di SDN 1 Beleke. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama salah satu rekan sejawat saya di SDN 1 Beleke dalam kegiatan supervisi akademik. Mungkin saya persilakan untuk rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih calon KDP Pak Ahmad Supriyadi. Perkenalkan, saya Ibu Sriyatun, mengajar di kelas 1 SDN 1 Beleke. Baik, jadi di sini rekan sejawat yang akan saya supervisi dalam kegiatan supervisi akademik adalah Bu Sriyatun, di mana beliau adalah guru SDN 1 Beleke, guru kelas 1. Dalam hal ini beliau sangat bersedia untuk disupervisi dengan kesepakatan bersama. Tapi mohon izin Bu Atun untuk direkam kegiatan ini ya, tidak apa-apa ya. Baik Bu Atun, langsung saja. Bu Atun sehat ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat. Beliau ini adalah guru yang paling semangat di SDN 1 Beleke. Jadi begini Bu Atun, sebelum kita melakukan supervisi besok atau kegiatan supervisi akademik, di mana nanti pada saat proses pembelajaran saya akan bertindak sebagai supervisor di proses KBM yang Bu Atun lakukan. Namun sebelum saya melakukan supervisi itu atau kita melakukan supervisi secara bersama, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesiapan dalam proses supervisi nantinya. Mungkin yang pertama, dalam kegiatan supervisi besok, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Atun itu bagaimana? Tujuan pembelajaran khususnya yang ingin saya terapkan besok pas akan disupervisi itu adalah meningkatkan kemampuan anak dalam mengamati, mendengarkan, berbicara dan bercerita. Berarti itu adalah area tujuan pembelajarannya ya? Ya, serta membuat suasana yang kelas menjadi menyenangkan atau biasa kita sebut pembelajar paikem ya. Biasanya soalnya kelas 1 itu main-main Bu Atun ya? Iya. Alasannya ya, alasan Bu Atun mengambil tujuan pembelajaran ini mungkin bisa dijelaskan kenapa mengambil tujuan pembelajaran ini, mungkin dari segi kondisi siswanya Bu Atun seperti apa? Sebenarnya untuk intake siswa saya di SDN 1 kali ini, untuk intake siswanya itu lumayan di atas rata-rata ya, karena semuanya sedang punya pendidikan TK. Cuma kemarin pas saya mengadakan pas kita melaksanakan semester, dan kebetulan saya baru mencoba membuat soal uraian untuk mengetahui sejauh mana anak itu mampu untuk memahami soal. Ternyata setelah soal uraian itu saya laksanakan, dari 27 peserta didik cuma ada 3 orang yang mampu menjawab dengan sempurna soal dari bentuk uraian. Melihat kondisi seperti itu, maka saya sudah berkeinginan untuk menerapkan metode yang saya sebut metode adapta. Jadi Bu Atun karena melihat siswa pada saat pengalaman semester 1 kemarin, pada saat Bu Atun memberikan soal uraian, jadi melihat dari 27 siswa itu hanya beberapa anak yang mampu mencermati dari soal yang Bu Atun berikan ya, soal uraian. Jadi baik, nanti itu alasan Bu Atun membuat tujuan pembelajaran seperti berbicara, mendengar, mengamati, dan bercerita ya. Kemudian area pengembangan yang Bu Atun ingin capai dalam proses kegiatan belajar mengajar kita itu untuk besok itu apa?
apa area pengembangan yang ingin Pak Atun capai? Area pengembangan yang paling inti yang ingin saya capai yaitu anak itu mampu berkomunikasi secara aktif, ya, berkomunikasi secara aktif sehingga dia itu akan mampu memahami bunyi soal atau perintah yang kita berikan. Pokoknya untuk tujuannya pertama untuk berkomunikasi lebih lanjut, lebih baik untuk peserta didik kelas 1. Berarti area pengembangan yang ingin Pak Atun berikan kepada siswa itu adalah bagaimana dia mampu memahami teks, ya. Makanya Pak Atun menggunakan sana bisa berbicara. Kemudian di kemampuan apa dua satunya itu yang Pak Atun tekankan adalah komunikasi, ya. Itu dari sisi siswa. Nah, kalau area pengembangan mungkin dari area pengembangan dari sisi Bu Atun sendiri atau Bu Guru sendiri sebagai seorang pendidik, itu area pengembangan apa? Apakah menyajikan pembelajaran atau pembelajaran yang baik menyenangkan atau bagaimana? Untuk tercapainya apa yang saya sudah skenario pembelajaran yang sudah saya buat di sana, saya menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode adapta namanya, dari yang mengamati, mendengarkan, berbicara dan bercerita itu saya simpelkan lagi menjadi metode adapta. Adapun alat atau ABP, ya, ABP yang saya gunakan pertama amati itu saya menggunakan metode gambar. Saya memberikan anak beberapa gambar, mereka mengamati gambar. Terus D-nya mendengarkan. Saya akan menceritakan gambar itu terlebih dahulu, menceritakan pokok isi gambar itu terlebih dahulu, untuk melihat sejauh mana anak itu mampu mendengarkan atau menyimak apa yang saya ceritakan. Kemudian B, komponen B yaitu berbicara, ya. Berbicara, saya akan menyuruh anak itu mengulang kembali apa yang sudah saya ceritakan dari isi gambar. Terserah mereka menggunakan kata-katanya sendiri, yang penting isi gambar itu ada di apa yang mereka ceritakan, tidak jauh berbeda dari isi gambar yang mereka ceritakan. Kemudian terakhir T, ya, bercerita, ya, menceritakan inti dari gambar yang mereka amati. Gitu, ya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran ini tentunya Bu Atun punya strategi yang sudah dipersiapkan. Jadi strategi yang Bu Atun persiapkan mungkin dari sisi medianya atau dari sisi istilahnya yang menunjang proses KBM besok itu apa saja yang sudah Bu Atun persiapkan? Pertama, dari pertemuan awal sih, sebelum mau disupervisi, saya itu sudah menentukan kemampuan anak, mana yang masuk level huruf, mana yang termasuk level kata, mana yang termasuk level kalimat, dan mana yang termasuk level cerita. Dari sana saya untuk level cerita saya sudah menyediakan gambar kompleks. Ya, gambar kompleks itu untuk anak yang masuk ke level cerita. Kemudian untuk anak yang level paragraf, di sana saya menyediakan beberapa kartu huruf kartu kalimat yang nanti mereka membaca kalimat-kalimat tersebut, setelah disambung akan menjadi beberapa satu paragraf kalimat yang mereka baca. Kemudian untuk anak yang masih level huruf, saya akan menyediakan beberapa kartu huruf yang sudah ada di ABP, nanti tinggal copot di perpustakaan, tinggal ambil di perpustakaan. Itu untuk anak-anak yang ada di level huruf. Kemudian untuk ke anak yang level tadi itu level kata, ya, level huruf sama juga, nanti kita alat peraga di sana, alat peraga kartu huruf. Ada juga untuk anak-anak yang
gambar ya. Berarti di sini dari apa yang Bu Atun sampaikan tadi, berarti strategi yang Bu Atun gunakan dalam proses KBM besok adalah di mana Bu Atun sudah mempersiapkan media seperti gambar yang kompleks dan yang paling utama ya yang kompleks, sederhana dan sesuai dengan tingkatan kemampuan dari siswa itu sendiri ya. Jadi Bu Atun sudah juga memetakan kemampuan anak dari keterampilan membaca ya tadi saya dengar dari level kata, huruf sampai paragraf. Nah, tapi ini besok adalah area-area pengembangan atau dan strategi yang akan digunakan pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Itu Bu Atun ya. Baik Bu Atun, sepertinya cukup untuk persiapan kita besok melakukan observasi atau kegiatan supervisi akademik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya kelas 1 di mana yang menjadi wali kelas atau guru kelasnya adalah guru saya itu sendiri. Semoga besok apa yang kita lakukan ini tentunya akan mencapai hasil maksimal. Terima kasih Bu Atun atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mungkin Bu Atun di hadap depan salam Merdeka Belajar ya. Baik, 1, 2, 3. Salam Merdeka Belajar.
Coba sekarang. Misalnya bola. Bola. Coba berapa huruf bola itu? Sekarang. 2 huruf. Ada dulu. Ada. Coba kalau bilang bola berapa hurufnya? Yang lain diam. Ya berapa hurufnya? Bola. Coba huruf apa pertama? Ada. Huruf apa pertama? Kalau bilang bola. B. Terus? Oh, yang besar suaranya. Terus? L. Terus? Terakhir. Bola. Panjang bolong darat. Ya, betul. Ya, sekarang Dudo yang nanya. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Ya, terus? Terus? Iya, aduh, bola jadi basah. Wah, ada yang bermain dengan bola Boni. Ya, wah, ada yang bermain dengan bola Boni. Sekarang, ada pertanyaan di bawah Sipa. Sipa kan sudah pintar, makanya Bu suruh jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan di bawah. Apakah warna bola Boni? Ada hitam. Betul apa enggak? Biru, betul. Terus yang kedua, di mana Boni mengejar bolanya? Di mana ini? Di mana? Di danau. Ya, di danau. Terus yang ketiga, di mana bola Boni jatuh? Terus yang keempat, siapa yang bermain dengan bola Boni? Ya, bebek. Ada gambar bebek di sini ya. Nah, itu berarti kita membaca gambar juga. Terus yang kelima, ceritakan kembali mengapa Boni kehilangan bolanya. Nah, pertama-tama Boni bermain di mana? Di taman. Terus di dekat taman ada apa? Ada sungai. Bola itu ditendang atau diapain sama Boni kalau dia bermain? Ditendang. Nah, tidak sengaja Boni menendang bolanya dengan keras, jatuh ke sungai. Sekarang siapa yang itu? Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengah ke jari sahabat taja onya dek nemati na
nane rasa kejarian aro dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Kadang nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempaka si kembang sanda sak sengah kejari sahabat. Biru sama Kak Guru lihat pada nah, warna biru sama hitam. Bagaimana caranya bola dimainkan Anda? Ditendang, kalau sudah ditendang Anda akan masuk gawang. Sekarang R. Gambar apa itu R? Gambar apa dulu? Gambar apa? Gambar apa R? R gambar apa? Gambar yoyo. Hadapin sana coba yoyonya. Hadapin depan. Iya, yoyo itu ada warna apa itu yang R gambar? Warna hijau, warna apa lagi? Oranye, warna apa lagi? Merah, warna apa lagi? Warna apa itu? Nah, terus yoyo itu bisa dimainin kalau ada apanya di atas. Ada, bagus, ada talinya. Sekarang mana tempatnya dilepas gambarnya? Tidak ada tempatnya ditempel. Oh, ada. Oh, satu.
menceritakan gambar apa yang sudah gambar. Ayo, pesannya gimana? Dan halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Mulai dari bangun sini dulu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana perasaanmu? Senangkah? Gendengkah? Apa yang membuat Sida senang? Apa yang membuat Sida senang belajar hari ini? Bisa belajar bersama teman-teman. Bagus, bisa belajar sama teman-teman. Kenapa Sipa merasa senang dan bahagia belajar hari ini? Karena bisa bertemu dengan teman dan bisa belajar kembali dengan Bu Guru. Itu yang Bu Guru cari, yang bilang guru. Ternyata tidak ada yang rindu sama Bu Guru, cuma Sipa yang rindu sama Bu Guru. Tepuk tangan. Ini. Sipa doang, padahal Bu Guru. Dapat nyanyi sekali. Lagu apa? Satu, belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong berdiri. Sekarang boleh Bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan pasca observasi. Karena kemarin sudah kita melakukan yang namanya pra-observasi dan observasi, di mana saya mengobservasi rekan sejawat atau rekan guru di sini. Mungkin Pak Atun bilang memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Atun, guru kelas 1 di SDN 1. Baik, dalam kegiatan supervisi akademik ini, dalam pasca observasi, kebetulan kita juga ditemani oleh pengajar praktik. Mungkin Bunda langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya pengajar praktek dari Pak Supriyadi yang saat ini beliau mengajar di SDN 1. Nama saya Siti Marwana. Ya. Baik, langsung saja untuk kegiatan pasca observasi dalam proses supervisi akademik. Bu Atun, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Coba kita menghadap kamera mengatakan Tetap semangat. ya? Pagi. Ya, semangat pagi boleh. Ya, semangat pagi ya. Baik, Bu Atun, 1, 2, 3. Semangat, Semangat pagi. pagi. Ya. Baik, Bu Atun, kemarin kan kita sudah melakukan pasca observasi, di mana pra-observasi, mohon maaf, di mana kemarin dalam pra-observasi adapun tujuan pembelajaran yang Bu Atun mau capai yaitu adalah meningkatkan kemampuan siswa baik dari sisi mengamati, mendengar, berbicara dan bercerita ya. Nah, kemudian area pengembangannya di sini Bu Atun ingin mengembangkan kemampuan komunikasi dan tentunya keaktifan peserta didik atau siswa ya. Dan adapun strategi yang dipersiapkan adalah metode adapta dan menerapkan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan ya. Strateginya juga media dan lain-lain. Nah, dalam proses observasi kemarin Bu Atun, ini ada catatan terkait dengan observasi pada saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas ya. Pertama, hasil observasi dari aspek mengamati sudah terlihat berdasarkan lembar observasi. Namun catatannya di sana ada beberapa siswa yang terlihat belum fokus. Itu permasalahan mungkin ya yang perlu nanti akan kita gali bersama. Kemudian yang kedua adalah aspek mendengar. Tentunya dengan kelas rendah dengan masa main, ini juga perlu mungkin memberikan treatment khusus ya berdasarkan catatan ini. Kemudian berbicara, mungkin perlu melakukan bimbingan ya. Kemudian bercerita. Nah, ini terlihat dalam proses pembelajaran itu tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk maju ke depan ya. Nah, itu
itu adalah hasil observasi pada saat proses kegiatan belajar mengajar ya. Sekarang berdasarkan kegiatan yang sudah kita lakukan dari Bu Atun sendiri, apa yang Bu Atun ingin tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran kelas? Sebenarnya sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai, saya itu ingin meningkatkan bagaimana anak itu bisa berkomunikasi secara aktif, baik itu dengan teman sejawat atau dengan gurunya sendiri. Karena dari sekian jumlah peserta didik saya masih ada yang kurang percaya diri dalam bertanya atau bercerita tentang pengalamannya, walaupun itu pengalamannya sehari-hari. Ya, rasa percaya dirinya yang kurang. Berarti tujuan percakapan kita kali ini Bu Atun ingin meningkatkan kemampuan komunikasi anak ya, sesuai dengan ini ya, kemampuan komunikasi, kemudian percaya diri anak ya. Iya, percaya diri yang kurang. Apa yang menyebabkan kemampuan komunikasi anak dan percaya diri anak ini masih kurang? Masalahnya di mana? Mungkin dalam hal ini bisa saya di teks siswa itu bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari, kayak dia pergunakan bahasa ibu di sini rata-rata mungkin anak yang dari BTN yang penggunaan bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Saat kita bertanya mungkin dia agak mengerti, bisa mengerti, tapi yang masih menggunakan bahasa sasak itu yang sulit sekali mengerti maksud pertanyaan yang disampaikan. Berarti permasalahannya adalah sebagian anak masih menggunakan bahasa ibu dan belum terlalu mahir atau cakap berbahasa Indonesia ya. Jadi itu salah satu tantangan atau masalah yang dihadapi oleh Bu Atun ya, bukan begitu Bu Atun? Iya, khususnya di kelas saya. Silakan Bu Atun diminum dulu supaya lebih rileks. Terima kasih. Nah, sekarang kan Bu Atun sudah menemukan masalah. Apa rencana Bu Atun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tersebut dalam meningkatkan komunikasi, khususnya komunikasi dan rasa percaya diri? Rencananya sih untuk pembelajaran selanjutnya, supaya pembelajaran itu bisa dikatakan baik di dalam kelas itu, saya akan memaksimalkan penggunaan ya LCD proyektor lah untuk membuat suasana kelas semakin hidup dan semakin menyenangkan. Jadi Bu Atun akan lebih meningkatkan dari sisi penggunaan media ya. Apakah ada misalkan rekan yang bisa diajak untuk membantu Bu Atun untuk bekerja sama? Tentu untuk rekan-rekan semuanya di SD 1 Bleke ini sudah mahir sekali dalam hal IT, khususnya JGB sendiri, Pak Adi yang kebetulan menjadi tetangga sebelah kelas ya, tentunya Pak Adi lah yang akan saya jadikan rekan untuk dimintai tolong. Siap Bu Atun, untuk kemajuan sekolah apapun kita bisa kolaborasi Bu Atun ya. Siap. Nanti Bu Atun bisa bekerja sama ya, mungkin bisa dengan saya nanti dan dengan teman-teman guru yang lain ya. Kemudian kapan Bu Atun akan realisasikan istilahnya penggunaan media ini untuk mulai terapkan di pembelajaran kelas tersebut? Ya, di semester pertama itu kan sebenarnya sudah kita pakai IT. Ya, seperti kemarin kan yang Pak Guru share ke kami ini yang imbas dari CGP, model kuis kan? Kuisis model kertas. Kuisis model kertas sama kuisis yang lewat WA itu kan, itu terima kasih banyak, itu sudah saya terapkan. Dan selanjutnya untuk penggunaan LCD ya mungkin secepatnya. LCD ya. Jadi Setiapnya saudara juga membantu. berarti langsung mungkin dari sisi perencanaan mungkin bisa langsung diterapkan mungkin minggu-minggu ini, bukan gitu Bapak ya? Iya. Baik.
Bu Atun mungkin kalau bisa saya simpulkan, jadi dari tujuan percakapan kita ini di mana Bu Atun akan mengembangkan komunikasi siswa dan rasa percaya diri siswa, dan tentunya juga meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid ya. Jadi Bu Atun sudah menjelaskan masalahnya, yaitu karena banyak di antara peserta didik masih menggunakan bahasa ibu ya, jadi agak rendah di tingkat komunikasi pada saat menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian rencana aksinya Bu Atun akan coba menggunakan media-media seperti proyektor, media pembelajaran yang lain dan menunjang nantinya tercapainya pembelajaran yang menyenangkan dan mampu meningkatkan kompetensi siswa dari sisi komunikasi ya, yang akan dilaksanakan minggu depan. Dan sekali lagi saya tekankan di sini Bu Atun siap mendukung Bu Atun untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Siap. Gimana perasaannya Bu Atun setelah di coaching? Menurut Bu Atun setelah di coaching ini perasaan Bu Atun seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin di kamera? Tadinya sih perasaannya tegang ya, karena kalau untuk melihat Pak Adi janda, tapi ini tapi setelah duduk santai begini, perasaan tegang itu hilang, jadi berubah jadi perasaan santai dan menyenangkan. Tapi ada manfaat ya anak pertemuan kita ini ya buat rasakan ya. Khususnya untuk saya, mudah-mudahan di angkatan berikutnya kalau ada CGP ya bisa lolos, itu harapannya. Wah, semangat buat Bu Atun. Baik, itulah proses pasca observasi kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat, yaitu Bu Sriatun, guru SDN 1 Belige, khususnya yang memegang kelas 1. Mungkin itu saja Bu Atun ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan atas kerjasamanya. Mungkin langsung saja kita mendengar mungkin terkait refleksi proses coaching yang saya lakukan bersama rekan sejawat dari Ibu pengajar praktik, ya ini Bu Siti Marwana. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi selama saya mengamati ya proses dari awal sampai akhir proses kegiatan coaching menggunakan teknik kita itu sudah masuk semua dari tahapan awal sampai akhir, sudah tampak semua. Jadi mulai dari permasalahan apa yang dialami oleh Bu Atun, strategi apa yang digunakan, terus manfaat apa yang akan diperoleh, siapa saja rekan guru yang akan dilibatkan, dan waktunya kapan yang waktu kapan strategi ini akan dilakukan juga sudah jelas gitu. Jadi semua tahapan kita itu sudah tergambar dari awal. Nah, namun ada beberapa hal mungkin yang perlu kita refleksikan ya Pak Adi ya. Siap. Pelaksanaan ini. Sekarang saya lebih kepada Pak Adi. Selama proses coaching tadi itu gimana menurut Pak Adi perasaannya, atau mungkin untuk menggali permasalahan itu sulitkah menggunakan kalimat pemantik, menyusun kalimat pemantiknya, atau bagaimana Pak Adi? Udah, sejujurnya untuk diri saya, refleksi dalam proses pelaksanaan coaching ini memang saya masih belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dari sisi bagaimana menggali lebih dalam terkait tentang permasalahan yang dialami oleh kunci saya ini. Itu yang pertama. Dan kedua memang ya karena apa ya, mungkin ini belum terbiasa saja, apalagi dengan situasi on kamera dan lain sebagainya. Itu cukup mempengaruhi psikologis lah seperti itu Bunda ya. Jadi akan merasakan sangat berbeda kalau tidak ada kamera, Ya, biasanya lebih ngalir ya, lebih ngalir, lebih rileksnya kelihatan. Jadi mungkin menurut penilaian saya sendiri, tapi saya mungkin dari proses coaching yang tadi terkesannya buru-buru dan tidak mengikuti flow atau alurnya. Nah, mungkin ya kedepannya saya akan coba memperbaiki dan terus memperbaiki terkait tentang kekurangan dalam proses coaching. Artinya dari sudah titik inti dari proses coaching itu kan sudah pegang ya, ya. Apa sih yang harus dilakukan, pertanyaan apa sih yang harus dilontarkan, itu sebenarnya sudah ada di kepala. Bukan mungkin karena tadi ada perjalanan sedikit, ada saya sebagai pimpinan yang membuat
Mungkin untuk itu mungkin saya butuh mungkin biar lebih tertata. Saya perlu menulis pertanyaan-pertanyaan, menulis pertanyaan, kemudian tentunya melakukan mindfulness terhadap diri saya sendiri untuk mengatur emosi supaya, karena dalam proses coaching ini selalu ingin memberikan solusi-solusi, padahal dalam teknik coaching kan solusi itu muncul dari coaching itu sendiri. Itu mungkin yang perlu saya tingkatkan deh, membuat tulisan-tulisan dulu istilahnya dari apa yang menjadi apa yang menjadi tujuan percakapan kita, itu bukan. Jadi di sini lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri secara psikis. Ya, psikis benar bukan. Psikis Pak Adi sendiri. Ya. Karena saya yakin kalau fisiknya sudah bagus, tapi itu yang akan sangat berpengaruh. Iya benar, psikis benar. Jadi tadi juga Pak Adi bilang, oh saya perlu mengadakan mindfulness untuk lebih memaksimalkan. Saya sangat setuju, dan itu memang sangat kita butuhkan untuk kita lebih terasa diri. Nah di sini yang ini saya juga ingin lebih dalam tentang bagaimana sih Pak Adi agar tetap mampu gitu ya, pada saat di depan coachingnya ini mampu Pak Adi menghadirkan diri secara maksimal. Karena kan kita nggak boleh memberikan solusi, tapi bagaimana sekarang Pak Adi mempersiapkan diri biar mampu memaksimalkan diri untuk tampil di depan itu. Ya, mungkin salah satu caranya sesuai dengan yang ada di modul yang kita pelajari yang menggerak itu sebenarnya melakukan eye contact, ini supaya hadirkan kesadaran penuh lah itu. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, artinya bagaimana di setiap ungkapan dan pemaparan coaching itu bisa menjadi inti dari apa yang harus ditanyakan untuk menggali lebih dalam terkait tentang permasalahan dan memunculkan solusi dari coaching itu sendiri. Jadi menjadi pendengar yang aktif itu salah satunya. Ya, pendengar yang aktif dari luar daripada coaching. Nah, untuk terakhir Pak Adi nih, Ya. terakhir ya, untuk coaching berikutnya apa yang menurut Pak Adi perlu dipertahankan? Untuk coaching berikutnya yang perlu dipertahankan adalah mungkin dengan membuat rasa nyaman. Jadi seperti bahasanya Bu Atun, kalau dengan Pak Adi sudah merasa nyaman, mungkin dengan kepribadian yang seperti ini mungkin itu perlu tetap dipertahankan. Kemudian bahasa-bahasa yang sederhana mungkin tidak terlalu formal, jadinya bersifat istilahnya yang santai, yang dipertahankan, dan kehadiran penuh istilahnya tadi sudah melakukan mata dan lain sebagainya. Kalau pada saat ada orang lain nih, Ya. saya misalnya ya kan orang luar yang tidak biasa melakukan ini dengan Pak Adi, oke kalau pada saat kita santai-santai biasa mengalir kan, ya. Tapi pada saat ada orang lain yang ada di situ, apa yang akan dilakukan ya. Mungkin saya akan coba mencairkan suasana dengan melakukan mindfulness itu dengan obrolan santai, sehingga lawan bicara juga santai, saya juga santai, sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik pada proses coaching lah. Jadi membuat suasana senyaman mungkin. Senyaman mungkin, benar, senyaman mungkin. Itu yang ya. Terima kasih Pak Adi, jadi sudah sangat luar biasa proses kita hari ini. Jadi walaupun saya tidak ikut pada saat observasi, tapi saya bisa menangkap alur dari awal sampai dengan kita melakukan pasca observasi. Jadi selamat juga buat Bunda, semoga ke depan ini jadi pengalaman yang membuat kita bisa lebih mudah pada saat bisa lulus. Amin. Terima kasih. Terima kasih dan selamat juga untuk Pak Adi. Semangat Pak Adi tetap. Siap, semangat. Dan ini harus dilanjutkan proses Iya, coachingnya, siap. untuk Pak Atun, tapi untuk rekan-rekan juga yang bisa kepada siswa juga, yang kepada rekan-rekan yang lain juga. Walaupun kita tidak perlu saya coaching Anda hari ini, walaupun tidak seperti itu, tapi biasanya dia akan mengalir kalau kita itu saja mungkin yang Baik. refleksi kita hari ini.
khusus dari saya sendiri selaku CGP berterima kasih sekali atas peluangan waktu Bunda sebagai pengajar praktik. Dan untuk rekan guru saya yang paling hebat ini, Bu Seriatun, guru SD 1 Bleke, wali kelas 1B, terima kasih sekali atas kesempatannya memberikan saya pembelajaran terkait proses coaching yang dilakukan di modul 2.3. Baik, guru-guru hebat yang ada di sana, kita akhiri proses coaching hari ini dalam kegiatan supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat untuk semua guru yang menonton video proses coaching modul 2.3. Baik, Ibu, mari kita menghadap kamera mengatakan salam merdeka belajar, ya. 1, 2, 3. Salam merdeka belajar.